Anda berada, salam sehat kembali di Podcast Indrayana. Halo dokter, selamat pagi dokter. Halo pagi. Kembali lagi nih kita bahas tentang asma dan alergi. Mungkin pemirsa di sana belum kenal dokter, boleh perkenalan dulu dokter? Halo, saya dengan Dr. Juliana. Saya dari Klinik Asma dan Alergi Dr. Indrajana. Sebelumnya kita udah diskusi nih dokter tentang asma dan alergi, tapi pokoknya tentang pada anak. Kita bahas kemarin itu tuh definisi asma alergi pada anak, penanganannya gimana, tipsnya di rumah. Kali ini dok sangat spesial karena kita bahas mengenai asma alergi, tetapi yang sering ditanyakan dokter. Kita tuh udah mengumpulkan beberapa dari pasien, apa saja sih yang mereka ingin tahu dari dokter apabila ingin konsultasi dengan dokter mengenai asma dan alergi. Bagaimana dokter? Sudah siap dokter? Oke, sip. Oke, pertanyaan yang pertama dokter, ada pasien yang datang bertanya apabila nih ada keluarga yang terkena asma alergi, apakah resiko tinggi alergi pada anak itu akan semakin besar atau tidak? Ya pasti ya. Jadi ada pada seseorang dengan histori keluarga alergi atau asma atau alergi sesuatu, itu pasti keturunannya itu pasti punya resiko. Jadi kalau misalkan pada orang tua yang ayah, ibunya, dua-duanya itu alergi, anak itu bisa mencapai, kemungkinan alergi itu bisa mencapai 100%. Oke. Jadi kalau misalkan satu orang yang alergi orang tuanya, anaknya biasanya kemungkinan sih 20% menderita alergi. Oh berarti memang otomatis orang yang menderita alergi, anaknya atau keluarganya yang keturunan langsung akan menderita alergi 20% sampai 100% dokter atau seperti apa? Ya, seperti itu. Ya. Oke. Nah, dan itu menurut saya selaku orang awam nih dokter yang tidak berkecimpung di dunia kesehatan berhubungan dengan asma alergi, apakah itu bisa diturunkan risikonya dokter supaya misalkan dampak gejalanya ataupun dampak kambuhnya lebih tidak sering, bagaimana dokter? Bisa ya, misalkan gini, contohnya pada ibu hamil, ya ibu hamil. Jadi ada studi yang mengatakan memang kita kan alergi itu nggak bisa benar-benar dicegah kan, karena waktu pembuahan pun dia udah kamu itu alergi gitu kan. Nah, jadi pada studi-studi bilang gini, dari pembuahan itu pada ibu hamil kita harus menjaga pola hidup kita tetap sehat, tetap dengan pola makan yang sehat, hindari alkohol, hindari kafein, hindari makanan bersoda, minum bersoda, pokoknya makanan junk food itu kita hindarin. Jadi di dalam kandungan kan proteksinya kan tinggi banget. Kita nggak bisa sama sekali menghilangkan, tapi kita bisa minimalkan. Oke, begitu ya dokter ya. Jadi sahabat di rumah, sahabat Indrayana, dokter JJ udah bilang bahwa pada saat di kandungan nih si ibu mengandung anak sudah diberikan bakat gen untuk asma alerginya ya dokter. Namun bisa dikurangi apabila si ibu yang sedang mengandung atau yang sedang hamil yang memiliki bakat risiko tinggi asma alergi dikurangi dengan pola hidup yang sehat begitu ya dokter ya. Sama hamil ya. Oke. Jadi itu yang kita sebut pencegahan primer. Oke dokter. Itu berkelanjutan, berarti memang ada pertanyaan berikutnya dokter, yaitu mengenai bagaimana mencegah risiko tinggi pada ibu yang hamil yang memiliki risiko asma alergi dokter. Nah itu yang tadi saya bilang, itu yang namanya primary prevention of allergy. Primary prevention allergi ya dokter ya. Dengan pola hidup pada waktu hamil tuh yang benar-benar sehat deh. Tidak boleh makan yang junk food, tidak boleh minum alkohol, tidak boleh merokok, olahraga ibu hamil yang bagus, seperti itu ya dokter ya. Untuk mengurangi tingginya resiko kekambuhan pada anak dan juga kepada ibunya sendiri ya dokter ya. Oke, pertanyaan berikutnya dokter, kapan pada usia berapa seorang dengan riwayat keluarga alergi memperlihatkan gejala-gejala alergi dokter? Jadi gejala alergi itu bisa timbul kapanpun, pada usia berapapun. Wow. Pada waktu bayi lahir biasanya kalau yang resiko alergi lebih besar pada alergi makanan. Oke. Ya kayak susu, kayak telur, pada bayi-bayi baru lahir. Pada anak-anak yang lebih besar pada usia 2 tahun ke atas biasanya dia lebih ke arah alergi yang dihirup, sesuatu yang dihirup. Oke. Jadi kapanpun dia bisa alergi bisa timbul kapanpun, pada umur berapapun. Oke dokter, pada usia kapanpun
bisa mengalami asma alergi ya dokter ya. Tapi tadi dokter bilang bahwa makanan juga memiliki peran yang sangat penting ya. Apalagi pada bayi dokter. Ini khususnya pada bayi. Nah, bagaimana cara proteksi ibu nih yang belum tahu bahwa anaknya alergi makanan atau alergi sesuatu hal, apakah langsung boleh memeriksakan ke dokter yang bersangkutan atau gimana dokter? Untuk memastikan gitu dokter. Kalau memastikan sih boleh aja. Kita kan punya tes alergi yang Euroline Euroline atau Indonesia. Oke. Itu kapanpun boleh dites, itu kan lewat darah. Tapi sebenarnya kalau misalkan untuk mencegah, jangan terlalu cepat disapih anak itu. Oke. Jangan terlalu cepat-cepat dikasih makanan-makanan tambahan pada anak itu. Jadi ASI itu benar-benar makanan yang utama pada bayi. ASI merupakan makanan utama yang sangat baik untuk bayi ya dokter ya. Oke dokter, pengalaman dokter nih selaku dokter yang berkecimpung di dunia asma alergi. Pengalaman dokter nih, bayi ataupun anak-anak yang datang berobat ke dokter itu biasanya makanan apa yang paling tersering dokter? Atau mungkin minuman apa yang tersering sehingga dia menyebabkan alergi gitu dokter? Yang pernah dokter temui? Susu ya dokter ya. Susu, telur gitu ya. Kacang-kacangan juga. Oh, kacang-kacangan dokter. Baik itu makanan campuran dari misalkan dari coklat yang mengandung kacang. Benar. Oke. Jadi sangat bahaya juga dokter ya. Kita harus betul-betul memilih makanan ini dokter ya. Berarti mams sahabat Indrajana di sana mungkin harus lebih selektif nih dokter ya. Mungkin sudah selektif, bisa juga berkonsultasi dengan dokter JJ di klinik utama dokter Indrajana ya dokter ya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari sahabat Indrajana yaitu seseorang dengan alergi tertentu, misalkan nih eksim ya dokter, apakah jika terpapar alergen selalu memperlihatkan gejala yang sama atau tidak dokter? Nah gini, ada yang kita sebut alergi March. Alergi March? Ya, alergi March itu begini. Dulu kok kita masih kecil, kita kok pilek-pilek terus, ya kan? Kok udah gedenya pileknya hilang. Tapi kok jadi eksim, jadi gatal-gatal terus, atau jadi biduran, atau jadi berkembang jadi asma, itu bisa. Oke, jadi kayak peralihan dan perkembangan dari ASI awalnya tadi ya dokter? Benar-benar. Itu yang disebut alergi March. Jadi misalkan masih kecil pilek-pilek, kok udah gede, kita udah sembuh nih katanya alerginya. Kok tiba-tiba jadi asma? Saya belum pernah asma loh dok sebelumnya. Kita gali lagi. Dulu pernah nggak pilek lama, atau batuk lama, atau gatal-gatal? Nah itu. Oke. Gejalanya bisa berubah juga. Bisa berubah, benar. Biasanya gejalanya bisa berubah makin parah atau makin gimana? Enggak. Itu tergantung paparan kita, tergantung pola hidup kita lagi. Itu kita lihat semua. Oke dok. Berarti memang pola hidup, pola makan, apa yang kita lakukan setiap hari sangat berpengaruh apabila orang mempunyai risiko tinggi asma alergi ya dokter ya. Berarti memang harus dijaga ya sahabat Indrajana di rumah. Berikutnya dokter dari sahabat Indrajana mau bertanya tentang ketika seorang menderita alergi, apa yang harus kita lakukan? Ini paling sering nih dokter. Iya, ini paling sering. Memang alergi itu sebenarnya nggak bisa sembuh total. Kita paling baik, paling bagus tuh ya. Golden standard adalah menghindari apa yang kita nggak tahan. Oke. Itu. Tapi kita memang susah banget kan. Dan debu kita kan selalu hidup dengan debu. Ada yang namanya imunoterapi. Imunoterapi apa tuh dokter? Itu desensitisasi. Jadi kita suntik pengebalan istilahnya. Kita suntik ekstrak apa yang dia nggak tahan, kita suntikin dengan dosis terukur. Oke. Itu namanya desensitisasi. Dan itu akan berdampak bagus dokter terhadap orang yang memiliki alergi. Sejauh ini sih oke-oke aja ya, bagus-bagus aja. Itu memang terapinya seperti itu. Oh, terapinya seperti itu dokter ya. Berarti salah satu jalan untuk mengurangi dampak resiko kambuhnya si asma alergi tadi ya dokter ya. Oke, sudah terjawab ya sahabat Indrajana di rumah. Berikutnya ada dokter, komplikasi dari alergi dokter. Ini komplikasi alergi mungkin lebih kepada lebih advance ya dokter ya. Mungkin apa saja mungkin komplikasi dari alergi ini terhadap kesehatan kita. Misalnya begini, kita dengan eksim, kita kan gatel tuh kan. Kita menggaruk terus. Itu lama-lama dengan garukan itu kan menimpa luka. Luka itu bisa menjadi nanah kan, jadi infeksi. Nah, salah satunya itu kan komplikasinya infeksi. Pada pilek lama, pilek kronis, lama-lama didiemin, lama-lama bisa jadi sinusitis. Gitu. Nah, pada asma kita diemin lama, kita cuekin aja gitu juga. Enggak, jadi olahragain juga anak-anak lagi gitu ya. Itu bisa menimbulkan komplikasi pneumonia. Gitu. Seperti dokter ya.
Jadi komplikasinya lebih ke tingkat yang berat ya, Iya, seperti benar. pneumonia ya dokter ya. Kalau sudah pneumonia mungkin cakupannya sudah lebih ke dokter yang lebih spesialis ya dokter benar. ya, untuk cakupan pengobatan seperti itu ya dokter. Nih ada nih dokter lagi dari sahabat Indrayana, tadi ngomong tentang bagaimana penanganan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengenai asma dan alergi. Tetapi pasti sahabat Indrayana di rumah harus tahu dok, dan pengen tahu nih dokter, apa tips yang dilakukan bagi orang yang belum tahu apa asma alerginya dokter? Apa yang pertama sekali dilakukan? Tipsnya gini ya, kita misalkan kok kita tiba-tiba asma, tiba-tiba gatal apa, kita ingat-ingat deh, cari tahu kenapa kok kita tiba-tiba gatal. Makan apa kita sebelum itu, kita oles-oles apa di kulit kita. Tuh. Nah kalau misalkan udah tahu, oh, kayaknya ini nih, coba kita hindari dulu. Oke. Kalau sering berulang dan dia frekuensinya banyak dokter, apakah harus langsung ke dokter atau gimana dokter? Ya, cari pertolongan segera. Oke, tetap cari pertolongan kepada dokter yang profesional di bidang asma dan alergi, seperti itu ya dokter ya. Oke, berikutnya dokter nih, bagaimana yang harus dilakukan oleh sahabat Indrayana di rumah apabila kambuhnya nih sudah tidak bisa ditangani di rumah dokter? Mungkin asma alergi tahap emergensi dokter, apakah langsung berobat ya dokter ya? Berobat. Oke. Tips dari dokter nih bagaimana dokter? Apakah bagaimana pengobatan yang harus dilakukan seperti di rumah dan di rumah sakit yang biasa dokter lakukan? Gini, pokoknya kalau misalkan kita udah menderita asma, udah sesek-sesek nih, jangan tunggu berhari-hari untuk ke dokter. Oke. Itu pengobatannya makin lama makin susah kan? Oke. Karena kita suntik sekali udah cukup, kita untuk berkali-kali suntik. Pokoknya jangan telat berobat lah. Oke. Tuh. Seperti itu ya. Mungkin pertanyaan dari sahabat Indrayana di rumah sudah selesai, tapi bisa saya simpulkan bahwa pengobatan asma dan alergi ini adalah pengobatan yang tidak bisa disembuhkan ya dokter ya. Tapi bisa dikurangi risiko dari paparannya dengan gaya hidup yang sehat, makanan yang sehat, dan pola aktivitas yang sehat, begitu ya dokter ya. Dan juga bagi sahabat Indrayana di rumah yang tidak dan belum tahu apa asma alerginya, mungkin langsung memeriksakan ke dokter apa asma dan alerginya dengan mungkin dokter profesional di klinik utama dokter Indrayana, seperti itu ya dokter ya. Terima kasih dokter atas hari ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat Indrayana di rumah. Sudah sharing, memberikan ilmu dan tipsnya dokter. Semoga kali ini juga bisa memberikan value yang baru terhadap sahabat-sahabat Indrayana di rumah. Mungkin sebegitu saja diskusi kita dengan dokter JJ yang cantik pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya.